Pembuatan pupuk kompos organik dari daun kering. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 dengan saya Zaskia Pradita Syaharani, dan yang kedua Anjanis Maulida Zahra, yang ketiga Muhammad Rian Nugrah, yang keempat Radityo Alif Yudhistira, dan yang kelima Muhammad Irfan Ardian. Puji syukur kami ucapkan atas keagungan Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini. Kami merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam menulis dan menyusun ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman kami. Kami berharap kritik dan saran yang membangun. Adapun judul dari karya tulis ini adalah Pembuatan Pupuk Kompos Organik dari Daun Kering. Terima kasih kepada Ibu Desi yang telah memberikan bimbingan dan dorongan kepada kami dalam menyelesaikan tugas ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada segala pihak yang telah membantu memberi saran dan masukan kepada kami. Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti menemukan sampah yang ada di mana-mana. Setiap hari sampah selalu bertambah. Seiring waktu sampah akan semakin menumpuk. Maka dari itu kita harus bisa mengolahnya. Ada banyak cara untuk mengolah sampah. Untuk mengolah sampah organik, kita akan buat pupuk kompos menggunakan sampah organik. Pupuk kompos adalah pupuk yang dibuat dari sampah organik. Pembuatan pupuk kompos ini tidak terlalu rumit, tidak memerlukan tempat yang luas, serta tidak menghabiskan banyak biaya. Kompos yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sendiri, tidak perlu membeli. Alat dan bahan. Alat yang dibutuhkan adalah 1 karung, 1 ember ukuran sedang, 3 tali plastik cukupnya. Bahan yang diperlukan adalah 1 daun kering, nasi aking sebagai dekomposer, 3 air 1 ember ukuran sedang. Proses pembuatan. Cara membuat kompos dari daun kering. 1. Tumpahkan daun kering ke tanah atau area yang kering. Kemudian cara membuat kompos dari daun kering adalah mencampurnya dengan air 1 ember dan nasi aking yang sudah disiapkan. 2. Aduk air dan nasi aking sampai benar-benar larut. Apabila sudah tercampur dan larut, cara membuat kompos dari daun kering adalah menyiramkannya ke daun kering secara perlahan. 3. Aduk semua bagian daun sampai terkena larutan dengan merata. Jangan asal mencampur, pastikan tingkat kebasahannya hanya lembab, tandanya tidak becek. 4. Cara membuat kompos dari daun kering selanjutnya. Masukkan kembali daun kering yang sudah dicampur dengan larutan ke dalam karung besi. Lalu karung berisi setengah bagian daun kering. 5. Selesaikan proses pencampuran. Cara membuat kompos dari daun kering dengan mengikat karung dengan tali. 6. Apabila sudah, simpan karung tersebut di tempat yang gelap dan diamkan selama 1 minggu. Ketika sudah genap 1 minggu, buka ikatan dan lembabkan kembali tanpa nasi aking. 7. Cara membuat kompos dari daun kering selanjutnya. Ulangi pada 1 minggu berikutnya. Pastikan pupuk dalam berisi lembab dan tidak tambahkan air. 8. Memasukkan minggu ketiga, pupuk akan berubah warna menjadi hitam dan tekstur menjadi serbuk. Lalu cara membuat kompos dari daun kering pada minggu keempat adalah penyelesaiannya. Itu artinya pupuk kompos sudah siap digunakan. Manfaat pupuk kompos dari aspek fisik. Kompos mengandung materi genetik yang dapat memperbaiki sifat fisik tanah. Fraksi materi genetik merupakan koloid dengan muatan listrik negatif dan dapat berkoagulasi dengan partikel tanah, sehingga membuat struktur dan tekstur tanah menjadi lebih baik. Manfaat pupuk kompos berdasarkan dari aspek fisik tanah bisa meningkatkan laju infiltrasi air di tanah dan mempengaruhi di warna tanah, serta meningkatkan kapasitas penyerapan tanah apabila retensi panas yang baik. Maka pertumbuhan tanaman juga baik. Pemberian kompos juga bisa mencegah erosi tanah, terutama untuk tanah dengan kemiringan tinggi. 2. Manfaat pupuk kompos dari aspek kimia. Pupuk kompos memiliki kemampuan untuk mengkonsentrasi materi organik yang mengembalikan nutrien di dalam tanah. Kompos yang terbuat dari bahan organik juga mengandung unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan tanaman. Beberapa unsur hara makro yang terkandung dalam kompos antara lain nitrogen, fosfor,
potasium, magnesium, dan unsur penting lainnya. Sedangkan kandungan unsur hara mikro yang ada di kompos seperti besi, sulfur, mangan, tembaga, seng, boron, dan molybdenum. Manfaat pupuk kompos dari aspek biologis. Jika dilihat dari aspek biologis, pupuk kompos memberikan manfaat untuk meningkatkan jumlah mikroba tanah. Aplikasi kompos membantu pembentukan struktur tanah yang baik. Kompos juga bisa merangsang mikroriza yang bersimbiosis dengan akar. Penambahan mikroorganisme dan kompos bisa meningkatkan kualitas pupuk organik ini dan berguna meningkatkan kesuburan tanah. Manfaat pupuk kompos dari aspek sosial. Dari aspek ekonomi, pupuk ini memanfaatkan bahan-bahan organik yang berasal dari limbah-limbah pertanian yang mudah didapatkan di sekitar kita, sehingga pupuk ini tidak memerlukan biaya yang besar dalam pembuatannya. Sekian dari kelompok 2 kelas 10 TGM 2. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.